Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian semuanya? Tetap semangat ya walaupun kita belajar dari rumah. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Wita dan Bu Ada. Kita belajar apa Bu Ada? Belajar PKN tema 4 subtema 4 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Iya, untuk mencapai keseimbangan antara kewajiban dan hak, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu kewajiban dan hak. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Ya, diantaranya kewajiban sebagai warga negara adalah pertama wajib menaati hukum dan pemerintah. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itu diantaranya kewajiban sebagai warga negara. Adapun hak sebagai warga negara apa saja? Salah satu hak paling dasar yang ada adalah hak asasi manusia, yaitu hak seorang manusia untuk hidup. Jika dikaitkan kepada kehidupan berbangsa dan negara, sebagai warga negara maka tentu saja hak kita sangat bergantung pada Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Hak sebagai warga negara. Pertama, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak untuk mengembangkan diri dan melalui kebutuhan dasarnya. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Adapun kewajiban jalanan umum. 1. Semua warga negara wajib menjaga dan merawat jalanan umum. 2. Semua warga negara tidak boleh membuang sampah di jalan. 3. Wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran berlalu lintas. 4. Kewajiban untuk mentaati peraturan lalu lintas di jalan raya. 5. Kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Dan yang keenam, wajib membawa surat-surat. Maksudnya surat-surat kendaraan ya Bu Wita ya. Ya betul ya anak-anak ya. Itu diantaranya. Selanjutnya hak jalanan umum. Yang pertama, hak mendapatkan keamanan dan kenyamanan saat berjalan. Jalanan tidak berlubang, bersih dan tidak rusak contohnya. Terus hak atas kelancaran saat berkendaraan di jalan umum. Yang ketiga, hak atas keselamatan saat menggunakan jalanan umum. Yang keempat, hak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Gitu ya anak-anak ya, hak jalanan umum. Nah, kewajiban yang berkaitan dengan agama apa saja anak-anak? Yang pertama, bergotong royong saat memperingati hari besar keagamaan. Yang kedua, tidak memaksa agama kepada orang lain. 3. Menghormati ibadah orang lain. Yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Yang kelima, melaksanakan puasa Ramadan. Yang keenam, tidak mengganggu teman saat melakukan acara keagamaan. Dan yang ketujuh, memberikan bantuan semampunya bila ada bencana meskipun berbeda agama. Ya, selanjutnya hak yang berkaitan dengan agama. Anak-anak udah tahu belum? Hak yang berkaitan dengan agama. Kalau belum tahu, dengarkan ya penjelasan dari Bu Wita berikut ini. Di antaranya hak yang berkaitan dengan agama. Yang pertama, hak untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hak untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari masyarakat tanpa membedakan agama. Yang keempat, hak untuk mendirikan ibadah masing-masing.
Yang kelima, hak untuk meyakini agama yang diyakini tanpa paksaan orang lain. Yang terakhir, mendapatkan rasa aman saat pergi ke masjid. Itu diantaranya hak yang berkaitan dengan agama. Ya anak-anak ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah salah satu kewajiban sebagai umat beragama adalah beribadah kepada Tuhan. Berikut nama tempat ibadah dan agamanya. Nama-nama tempat ibadah dan agamanya. Ya. Yang pertama ada masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam. Selanjutnya, gereja, yaitu tempat ibadah umat beragama Kristen, Protestan, dan Katolik. Yang berikutnya ada pura, yaitu tempat ibadah bagi umat yang beragama Hindu. Selanjutnya ada wihara, yaitu tempat ibadah bagi umat Buddha. Dan yang terakhir ada kelenteng, yaitu tempat ibadah bagi umat beragama Konghucu. Pastinya anak-anak sudah hafal semua Bu Ita, karena ini sudah dipelajari sebelumnya. Anak-anak pasti sudah tahu nih. Ini apa Iya. namanya? Pura. Terus ini apa namanya? Masjid. Terus Masjid, ada gereja, Terus wihara, dan kelenteng. ya, itu diantaranya ya. Untuk tugas hari ini anak-anak mengerjakan buku mahir tema 3D. Pertama, Halaman 107 aktivitas 4. kedua halaman 108 aktivitas 5. ya, tugasnya ada 2 ya. Jangan lupa, terlewat jangan ya Bu sampai Ada ada ya. yang terlewat. Ya, tugasnya ditunggu hari ini sampai pukul 2 siang. Semoga Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.